Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Akuntabilitas Berbasis Amanah pada Pondok Pesantren, yang beranggotakan saya sendiri, Davani Fasani dengan NIM 346, dan teman saya Silvana Abriesta Sidauruk dengan NIM 355. Yang pertama yaitu latar belakang. Pedoman akuntansi pesantren tersebut mengacu pada standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau biasa disingkat SAK etap. Acuan tersebut mengindikasikan bahwa SAK etap, PSAK syariah, dan ISAK syariah tidak dapat dilepaskan dari proses konvergensi International Financial Reporting Standard atau biasa disingkat IFRS sebagai basis penyusunan SAK di Indonesia. Pondok Pesantren MIP merupakan entitas nirlaba versi SAK dan juga salah satu realitas organisasi berbasis syariah, sehingga dapat menyediakan data empiris terkait penerapan akuntabilitas yang syarat dengan nilai syariah. Konsep amanah dalam SET penting untuk dijadikan sudut pandang dalam memahami dan mengonstruksi konsep akuntabilitas pada pondok pesantren sebagai organisasi berbasis syariah. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengonstruksi konsep akuntabilitas pondok pesantren berdasarkan perspektif amanah dalam SET. Selanjutnya yaitu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep akuntabilitas pondok pesantren berdasarkan perspektif amanah, yaitu Syariah Enterprise Theory atau disingkat SET. Penelitian ini mengaitkan akuntabilitas dengan tanggung jawab spiritual kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu metode. Metodologi yang digunakan dalam artikel penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal pada sebuah pondok pesantren MIP di salah satu desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa pengurus pondok pesantren dan santri menjadi informan untuk mengonstruksi konsep akuntabilitas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan interaksi antar individu dalam pondok pesantren, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana akuntabilitas diterapkan. Selanjutnya yaitu alasan penggunaan metode tersebut pada penelitian ini. Yang pertama yaitu memungkinkan mendapat informasi lebih rinci mengenai proses, cara kerja, dan praktik akuntabilitas berbasis amanah. Yang kedua yaitu metode ini efektif bagi peneliti untuk dapat memahami dan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan sudut pandang. Selanjutnya yaitu mekanisme penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan termasuk pengasuh pondok pesantren dan santri, serta melakukan observasi langsung terhadap aktivitas di pondok pesantren. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis informasi tersebut untuk menemukan pola-pola akuntabilitas yang muncul dalam pengelolaan pondok pesantren. Peneliti mengaitkan temuan dengan teori akuntabilitas berbasis amanah dan konsep Syariah Enterprise Theory atau disingkat SET. Kemudian hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian mendalam mengenai praktik akuntabilitas di pondok pesantren MIP, termasuk peran IKS dan mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan. Setelah ini kita masuk mengenai pembahasan. Penelitian ini merupakan praktik akuntabilitas pada pondok pesantren yang berpusat pada ibu kontrol sosial yang memiliki struktur pengendalian dengan pengurus pesantren yang lain. Membahas tentang aspek keuangan dan pembangunan pesantren, serta proses penghimpunan dana melalui penentuan tarif biaya pendidikan saat penerimaan dan pendaftaran santri baru. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan yang dipimpin oleh IKS. Peran penting IKS serta kepala lembaga yang mengedepankan musyawarah sebagai bentuk akuntabilitas yang selama ini dipraktikkan pada pondok pesantren. Konsep akuntabilitas berbasis amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berorientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai tujuan organisasi berupa penciptaan dan penyebaran kesejahteraan dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Poin penting konsep amanah yaitu orientasi kepada Tuhan dan distribusi nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kejujuran merupakan unsur yang mendasari amanah dalam akuntabilitas pondok pesantren. Unsur tersebut dapat berupa bekerja ikhlas oleh para pengasuh. Pemberdayaan santri dapat mendorong peningkatan kompetensi dan moral intelektual yang menjadi unsur penting dalam menghasilkan tata kelola dan akuntabilitas baik dan islami.
IKS bertanggung jawab penuh dalam menyediakan dana pembelian makanan dan memastikan santri dan pengasuh di pondok memperoleh gizi yang seimbang. Pesantren juga menjalankan amanah menjaga kelestarian alam yang menunjukkan bentuk akuntabilitas yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam. Berbagai bentuk akuntabilitas pondok pesantren diintegrasikan dalam konsep amanah dalam Syariah Enterprise Theory atau SET. Keterlibatan pondok pesantren dalam mencegah perluasan area eksplorasi tambang batu bara di sekitar pemukiman masyarakat merupakan kesejahteraan dan nilai tambah alam. Santri, pengasuh, dan pengelola merupakan direct stakeholder pada konsep SET. Lalu, masyarakat dan alam sekitar adalah indirect stakeholder pada SET. Demikian konsep ini berkontribusi secara teoritis pada penajaman konsep amanah dalam SET. Selanjutnya itu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan konsep akuntabilitas berdasarkan perspektif amanah dalam Syariah Enterprise Theory atau biasa disingkat SET pada pondok pesantren, bahwa penerapan konsep akuntabilitas berbasis amanah memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban di pondok pesantren. Selanjutnya, kekurangan metode penelitian. Yang pertama, generalisasi terbatas. Salah satu kelemahan utama dari metode studi kasus adalah keterbatasan dalam generalisasi temuan. Hasil penelitian mungkin tidak dapat diterapkan secara luas pada semua pondok pesantren atau organisasi berbasis syariah lainnya, karena setiap entitas memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda. Yang kedua, subjektivitas data. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti dan informan. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dalam interpretasi data, sehingga hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya objektif. Yang ketiga, waktu dan sumber daya. Studi kasus seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data yang mendalam melalui wawancara dan observasi memerlukan komitmen waktu yang signifikan dari peneliti. Selanjutnya, kelebihan metode penelitian. Yang pertama, pendekatan mendalam. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif bagaimana konsep akuntabilitas berbasis amanah diterapkan dalam pondok pesantren, termasuk nilai-nilai religius dan spiritual yang mendasarinya. Yang kedua, konteks spesifik. Studi kasus memberikan fokus pada konteks tertentu, yaitu pondok pesantren yang merupakan entitas unik dalam masyarakat Indonesia. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang relevan dan spesifik terkait praktik akuntabilitas dalam organisasi berbasis syariah. Yang ketiga, integrasi data empiris dan teori. Metode ini memungkinkan integrasi antara data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan teori yang ada. Penelitian ini berhasil mengaitkan konsep amanah dengan praktik akuntabilitas, memberikan kontribusi teoritas yang signifikan dalam bidang akuntansi syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.